Oke. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini, kita dari kelompok 2 akan menjelaskan eh, mengenai aljabar boolean dari mata kuliah matematika diskrit. Sebelumnya, untuk kelompok kami, yaitu yang pertama, bisa memperkenalkan diri. Oke, perkenalkan nama saya Aditya Febrian Pulungan dengan nomor NIM 53114222038. Selanjutnya, saya Titi Septian Visuria dengan NIM 53114224041. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aris Fadilah dengan NIM 531142240. Perkenalkan, saya Heki Setiawan dengan NIM 53114222046. Perkenalkan, nama saya Raka Hafiz Pramana dengan NIM 5311422. Oke, pertama, saya akan menjelaskan pengantar dari aljabar boolean. Aljabar boolean ditemukan oleh George Boole pada tahun 1854. Aturan dasar logika ini membentuk struktur matematika yang disebut aljabar boolean. Aplikasi aljabar boolean bisa dipakai untuk perancangan rangkaian pensaklaran, rangkaian digital, dan rangkaian IC atau integer circuit komputer. Next. Pengertian aljabar boolean itu aljabar boolean merupakan aljabar yang terdiri atas suatu himpunan B dengan dua operator biner yang didefinisikan pada himpunan tersebut, yaitu dot dan n, dan sebuah operator uner aksen. Aljabar boolean memiliki notasi B, n, aksen, 0, dan 1. Selanjutnya, next. Aljabar boolean 2 nilai merupakan aljabar boolean yang paling populer karena aplikasinya luas. Pada aljabar 2 nilai 1 B sama dengan kurung rawal 0, 1. Dua operator biner n dan dot operator uner. Kaidah untuk operator biner dan operator uner seperti gambar tersebut. Keempat aksioma di atas dipenuhi. Hukum aljabar boolean. 1. Hukum identitas, hukum idempoten, hukum komplement, hukum dominasi, hukum involusi, hukum penyerapan. Next. Selanjutnya hukum De Morgan, hukum komutatif, hukum 0/1, hukum asosiatif, hukum distributif. Next. Selanjutnya, kanonik. Kanonik adalah ekspresi boolean yang memspesifikasi suatu fungsi dapat disajikan dalam dua bentuk berbeda. Pertama, sebagai penjumlahan dari hasil kali, dan kedua, sebagai perkalian dari hasil jumlah. Pengertian dari minterm. Minterm adalah suku di dalam ekspresi boolean mengandung literal yang lengkap dalam bentuk hasil kali. Selanjutnya ada pengertian dari maxterm. Maxterm adalah suku di dalam ekspresi boolean mengandung literal yang lengkap dalam bentuk hasil jumlah. Literal sendiri adalah setiap pengubah dalam fungsi boolean termasuk komplemennya. Selanjutnya ada bentuk kanonik. Next. Terdapat dua macam bentuk kanonik. Yang pertama adalah penjumlahan dari hasil kali atau SOP dalam bahasa Inggris, sum of product.
Contohnya itu dalam fungsi f terdapat literal x, y, dan z. Menjadi x aksen dikali y aksen dikali z ditambah x dikali y aksen dikali z aksen ditambah x dikali y dikali z. Di contoh ini terdapat 3 buah min term. Yang kedua adalah perkalian dari hasil jumlah, yaitu POS dalam bahasa Inggris, product of sum. Contoh dari fungsi G dari X, Y, Z terdapat perkalian dari penjumlahan. Ini termasuk dalam max term. Terdapat 5 buah max term di fungsi G. Selanjutnya, jadi ekspresi boolean yang dinyatakan sebagai penjumlahan dari satu atau lebih min term atau perkalian dari satu atau lebih max term disebut dalam bentuk kanonik. Next. Cara membentuk min term dan max term. Untuk min term, setiap peubah yang bernilai 0 dinyatakan dalam bentuk komplement. Sedangkan peubah yang bernilai 1 dinyatakan tanpa komplement. Sebaliknya untuk max term, setiap peubah yang bernilai 0 dinyatakan tanpa komplement, sedangkan peubah yang bernilai 1 dinyatakan dalam bentuk komplement. Cara membentuk min term dan max term dari tabel kebenaran untuk dua peubah. Dalam min term, dari X dan Y yang bernilai 0 dan 0, min termnya melambangkan dengan huruf M kecil, terdapat M0, M1, M2, dan M3. Sedangkan lambang sukunya, jika 0 dia menjadi X aksen dan Y aksen. Jika 1 dia menjadi Y biasa. Sedangkan max term, lambangnya itu M huruf besar, terdapat M0, M1, M2, dan M3. Sedangkan untuk yang X 0 itu lambangnya X biasa, sedangkan 1 dia menjadi X aksen. Next. Cara membentuk min term dan max term dari tabel kebenaran untuk 3 peubah. Jika diberi tabel kebenaran, kita dapat membentuk fungsi boolean dalam bentuk kanonik SOP atau POS dengan cara mengambil min term dari setiap nilai fungsi yang bernilai 1 untuk SOP dan mengambil max term dari setiap nilai fungsi yang bernilai 0 untuk POS. Dari tabel kebenaran berikut ini, terdapat min term dan max term. Seperti yang dijelaskan sebelumnya. Next. Contoh penerapan bentuk kanonik SOP pada fungsi f, x, y, z, yaitu x aksen, y aksen, z ditambah x dikali y aksen dikali z aksen ditambah x dikali y dikali z. Atau dengan lambang min term, fungsi f, x, y, z dengan M kecil, M1 ditambah M4 ditambah M7 atau sama dengan sigma 1,4,7. Penyelesaiannya, kombinasi nilai-nilai ubah yang menghasilkan nilai fungsi sama dengan 1 adalah terlihat pada tabel kebenarannya panah berwarna merah di baris pertama, baris keempat, dan baris ketujuh yang menghasilkan fungsi f, x, y, z yaitu 001, 100 dan 111, maka fungsi booleannya dalam bentuk kanonik SOP. Next. Selanjutnya itu contoh penerapan bentuk kanonik POS. Samping ini merupakan tabelnya. F, X, Y, Z sama dengan X plus Y plus Z. X plus Y aksen plus Z kurung X plus Y aksen plus Z aksen kurung X aksen Y plus Z aksen kurung X plus Y aksen plus Z. Atau F, X, Y, Z sama dengan M0, M2, M3, M5, M6 sama dengan Pi 0, 2, 3, 5, 6. Penyelesaiannya, kombinasi nilai-nilai peubah yang menghasilkan nilai fungsi sama dengan 0 adalah 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, dan 1, 1, 0. Maka fungsi booleannya dalam bentuk kanonik POS. Next. Rangkaian logika. Fungsi boolean dapat juga direpresentasikan dalam bentuk rangkaian logika. Ada 3 gerbang logika dasar, yaitu gerbang N,
gerbang OR, dan gerbang NOT seperti yang tertera pada gambar. Next. Selanjutnya itu peta Karnaugh. Peta Karnaugh atau key map merupakan metode grafis untuk menyederhanakan fungsi Boolean. Peta Karnaugh adalah sebuah diagram atau peta yang terbentuk dari kotak-kotak. Maksudnya berbentuk bujur sangkar yang bersisian. Ditemukan oleh Maurice Karnaugh pada tahun 1953. Tiap kotak merepresentasikan sebuah minterm dan dikatakan bertetangga jika minterm yang dipresentasikannya berbeda hanya satu buah literal. Next. Nah, ini peta Karnaugh dengan 3 peubah. Terlihat pada gambar seperti ini tabel-tabelnya. Next. Kemudian berikutnya itu peta Karnaugh dengan 4 peubah. Gambarnya seperti ini. Gambar ini merupakan peta Karnaugh dengan 4 peubah. Next. Oke, selanjutnya cara mengisi peta Karnaugh. Kotak yang menyatakan minterm diisi 1, sisanya diisi oleh 0. Contoh F sama dengan F dalam kurung X, Y, Z sama dengan X aksen, YZ aksen plus XYZ aksen plus XYZ. Sesuai pada gambar yang tertera di bawah. Next. Oke, selanjutnya cara mengisi peta Karnaugh. Dengan bagian contohnya yaitu F dalam kurung X, Y, Z sama dengan Z aksen plus Y. Z aksen dengan irisan antara X sama dengan semua kotak pada baris kedua, Z aksen sama dengan semua kotak pada kolom ke-1 dan kolom ke-4. Kemudian pada Y terdapat pada semua kotak pada kolom ketiga dan kolom ke-4 yang tertera pada gambar. Next. Pengisian peta Karnaugh dari tabel kebenaran. Tinjau hanya nilai fungsi yang memberikan fungsi boolean yang mempresentasikan tabel kebenaran adalah F dalam kurung X, Y sama dengan X aksen, Y aksen, Z plus XY aksen, Z aksen plus XY aksen, Z plus XYZ tertera pada gambar. Dan pada gambar yang berwarna orange itu terdapat tabel dan yang berwarna hijau itu contohnya. Next. Optimisasi fungsi boolean dengan peta Karnaugh. 1. Pengguna peta Karnaugh dalam penyederhanaan fungsi boolean dilakukan dengan cara menggabungkan kotak-kotak yang bernilai 1 dan saling bersisian. 2. Kelompok kotak yang bernilai 1 dapat membentuk 1. Pasangan 2, 2 kuat atau 4, oktet atau 8. Next. Oke, yang pertama yaitu pasangan. Jadi ada contoh F dalam kurung W, X, Y, Z tutup kurung sama dengan W, X, Y, Z ditambah W, X, Y, Z aksen sama dengan W, X, Y buka kurung Z plus Z aksen kurung tutup menjadi sama dengan W, X, Y dikali 1 sama dengan W, X, Y. Jadi sebelum disederhanakan berbentuk F dalam kurung W, Y, W, X, Y, Z sama dengan W, X, Y, Z plus W, X, Y, Z aksen yang hasil akhirnya menjadi W, X, Y. Kemudian ada kuat 1. Bukti secara aljabar kuat sama dengan dua buah pasang.
dua buah pasangan, di mana F buka kurung W, X, Y, Z tutup kurung sama dengan W, X, Y aksen ditambah W, X, Y sama dengan W, X buka kurung Z aksen plus Z tutup kurung sama dengan W, X kali 1. Sehingga hasil akhirnya yaitu WX. Bisa dilihat pada tabel di sebelah kiri. Next, kuat 2. Jadi pada awalnya terdapat F kurung buka W, X, Y, Z kurung tutup sama dengan W, X, Y aksen Z aksen plus W, X, Y aksen Z plus W, X aksen Y aksen Z aksen plus W, X aksen Y aksen Z. Sehingga terbentuk hasil akhirnya itu W, Y aksen. Kemudian ada juga oktet. Jadi sebelumnya terdapat F kurung buka W, X, Y, Z kurung tutup sama dengan W, X, Y aksen Z aksen plus W, X, Y aksen Z plus W, X, Y, Z aksen plus W, X, Y aksen Z plus W, X aksen Y aksen Z aksen plus W, X aksen Y aksen Z plus W, X aksen YZ plus W, X aksen YZ aksen, yang mana akan menjadi sederhananya menjadi W. Baik, mungkin sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai aljabar boolean dari kelompok 2. Semoga materi ini dapat dipahami. Mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.